Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 19 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-15 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan meluhurkan nama-Mu ya Tuhan, karena demikianlah adanya nama-Mu, nama yang patut dipuji dan luhur. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, terutama atas kesombongan diri yang sering mengandalkan diri dan tidak taat kepadamu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau murah hati. Semoga Engkau memberikan kami anugerah taat dan setia, agar mempunyai hidup yang hanya bersandar dan mengandalkan Engkau. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 38 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 21-22 dan ayat 7 sampai dengan 8. Pada waktu itu, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas barah itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu, Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya." Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan.
Aku berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mengenal suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 12 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Kuasa Allah dan pesan tindakan. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo.
Saudara-saudara yang terkasih, kisah kesembuhan Raja Hizkia dan tanda yang dibuat Tuhan dalam menunjukkan betapa Allah itu Maha Kuasa adalah sangat menarik dan inspiratif. Dalam hal ini saya dan Anda perlu memahami doa seseorang yang sedang sengkarat dan bagaimana doa itu disampaikan. Ya, tangisan memohon kesembuhan itu. Lebih lagi ini bukan tangisan orang pendosa, tetapi tangisan orang yang lurus dan taat pada Allah. Meski Yesaya telah memperkatakan janji kesembuhan sang raja, namun toh manusia yang sakit ini masih juga minta tanda. Mari menyimak kisah matahari mundur 10 tapak atau 10 derajat lah supaya mudah. Dalam Yesaya bab 38 ayat 8. Pesan kental yang perlu ditanamkan adalah betapa Allah itu Maha Kuasa. Menurut ukuran manusia, manakah yang lebih menjadi bukti antara memberi kesembuhan dan memundurkan matahari? Bagaimana juga tercengangnya para murid di kapal ketika Yesus menghardik badai, dan segera badai itu diam dan tenang. Markus bab 4 ayat 39. Kemudian kalaulah pengakuan akan kuasa Allah itu sudah terjadi, faktanya hukum Allah bukanlah hukum manusia. Konkretnya ketika peraturan Allah menguasai hidup manusia, pada saat yang sama ego manusia akan dan harus hilang. Rumusannya adalah berbanding terbalik. Karena semakin besar hukum Allah, hukum duniawi manusia semakin kecil. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata pesan Allah hari ini tidak berhenti pada pengakuan atas kuasanya, tetapi harus berlanjut pada pesan perbuatan kasih. Wujud pengakuan atas kuasanya itu harus terjadi dan tampak dalam tindakan. Dan ternyata tindakan ini lebih utama daripada taat pada larangan bekerja pada hari Sabat. Matius bab 12 ayat 8. Maka menjadi jelaslah pesan surat Yakobus bab 2 ayat 17 bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Iman saudara dan saya perlu terwujud dalam tindakan. Adakah cara lain mewujudkan iman selain dengan tindakan? Marilah kita berdoa. Tuhan, syukur dan terima kasih atas penyadaran yang Engkau berikan, terutama atas kesetiaan-Mu memberikan kami kesempatan untuk bertobat, taat dan setia kepadamu. Semoga kami semakin memahami betapa hanya Engkau yang menguasai hidup segala makhluk, dan semakin mengarahkan hidup kami pada karya penyelamatan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.